Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan sahabat Matematika Channel, teman belajar Anda untuk hebat dalam matematika. Kesabaran itu ada dua. Yang pertama, sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, sabar menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Baik, pada edisi kali ini, sahabat Matematika Channel akan melanjutkan menemani Anda dalam belajar transformasi bagian yang ketiga, yaitu rotasi. Untuk edisi kali ini, kita akan belajar bagaimana menemukan rumus rotasi untuk sudut putar 180 derajat atau negatif 180 derajat dan sudut putar negatif 90 derajat atau sudut putar 270 derajat dengan pusat rotasi titik O berkoordinat 0,0. Untuk itu, mari kita ikuti dengan seksama pembahasannya dalam video berikut. Saya lanjutkan untuk rotasi yang kedua, yaitu rotasi dengan pusat O juga, sudut putarnya 180 derajat atau negatif 180 derajat. Kalau Anda berputar dari suatu titik terhadap acuan tertentu dengan sudut putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, akan sama dengan ketika Anda berputar 180 derajat searah jarum jam. Finishnya akan sama. Baik, kita punya bangun segitiga ABC lagi dengan koordinat 5,1, 2,3, dan 3,-1. Kita rotasikan dengan pusat O, sudut putar 180 derajat. Kalau dengan aplikasi GeoGebra, kita klik bangun segitiga ABC ini, kemudian kita klik titik O dan minta berapa sudut putar yang kita kehendaki, maka akan menghasilkan bangun bayangannya. Nah, ini segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini adalah bayangan dari hasil rotasi segitiga ABC terhadap titik O dengan sudut pusat 180 derajat yang sekaligus mewakili sudut putar negatif 180 derajat. Karena bayangan akhir dari negatif 180 derajat akan berimpit dengan bayangan dari sudut putar 180 derajat. Kita data koordinat titik asal dan titik bayangan masing-masing. Perhatikan titik A 5,1 menjadi negatif 5,-1. Kita tulis. Kemudian titik B 2,3, titik B di sini kita lihat bayangannya negatif 2,-3. Titik C 3,-1, bayangannya C aksen negatif 3,1. Kita tulis. Nah, sekarang kita amati. Titik A 5,1 menghasilkan bayangan A aksen negatif 5,-1. B 2,3 menjadi negatif 2,-3. C 3,-1 menjadi negatif 3,1. Mari kita amati. Absis A aksen negatif 5 adalah lawan dari absis A, yaitu 5. Ordinat A aksen negatif 1 adalah lawan dari ordinat A, yaitu 1. Titik B, absis B aksen negatif 2 adalah lawan dari absis titik B, yaitu 2. Ordinat B aksen, yaitu negatif 3, adalah lawan dari ordinat B, yaitu 3.
Berikutnya C absen, absisnya negatif 3, merupakan lawan dari absis C yaitu 3. Sedangkan ordinat C absen 1 adalah lawan dari negatif 1 yang merupakan ordinat titik C. Nah, ternyata bahwa koordinat titik bayangan mempunyai nilai absis yang selalu merupakan lawan dari absis titik asal. Demikian juga ordinat dari titik-titik bayangan merupakan lawan dari ordinat titik-titik asal. Sehingga dapat kita buat simpulan umum, jika kita memiliki titik P yang berkoordinat A, B dirotasikan terhadap titik O sebesar 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka P aksen berkoordinat min A, min B, atau bayangan dari P yaitu P aksen adalah lawan absis, lawan ordinat. Lawan A, lawan B. Kita lanjutkan yang ketiga atau C, yaitu rotasi dengan sudut pusat O dan sudut putar negatif 90 derajat atau positif 270 derajat. Negatif 90 derajat artinya diputar 90 derajat dengan arah putar searah jarum jam. Kalau 270 derajat adalah berlawanan arah jarum jam. Kita tampilkan bangun segitiga yang akan kita rotasikan. Dalam hal ini saya akan rotasikan negatif 90 derajat, bukan yang 270. Baik, segitiga ABC yang sudah diketahui koordinat titik-titik sudutnya ini, kita rotasikan terhadap titik O dengan sudut putar negatif 90 derajat dan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya kita data koordinat titik asal dan titik bayangan masing-masing. Titik A 3,3 menghasilkan bayangan 3, negatif 3. Kemudian titik B negatif 2,5 menghasilkan bayangan B aksen 5,2. Dan titik C 2,6 menghasilkan bayangan 6, negatif 2. Sekarang kita perhatikan, kalau kita mulai mengamati A ini 3,3, absis dan ordinatnya sama, sehingga kita ketika melihat bayangannya ini 3 yang mana? Nah kalau begitu pengamatan kita balik mulai dari C 2,6. Perhatikan di sini 6 sebagai absis dari titik bayangan sama dengan ordinat titik asal. Sedangkan negatif 2 sebagai ordinat dari titik bayangan adalah lawan dari absis titik asal. Sekarang kita amati yang B dengan B aksen. 5 sebagai absis titik bayangan sama dengan ordinat titik asal. Sedangkan 2 sebagai ordinat titik bayangan sama dengan lawan dari absis titik asal. Maka A aksen pun demikian. 3 sebagai absis titik bayangan merupakan ordinat dari titik asal, dan negatif 3 sebagai ordinat titik bayangan adalah sama dengan lawan dari absis titik asal. Dari sini absis dari semua titik bayangan sama persis dengan ordinat titik asal. Adapun
ordinat dari semua titik bayangan adalah lawan dari absis titik-titik asal. Maka simpulan umumnya adalah jika kita memiliki titik P berkoordinat A, B dirotasikan terhadap titik O dengan sudut putar negatif 90 derajat atau positif 270 derajat akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen yang berkoordinat B, min A. Kita baca B, lawan dari A atau ordinat titik asal, lawan absis titik asal. Nah, 3 sudut putar yang mewakili dari 6 sudut putar sudah kita bahas bersama, yang ternyata rumus-rumus bayangannya relatif sederhana. Nah, silakan Anda banyak berlatih, nanti Anda akan hafal dengan sendirinya. Ya, baik, demikian tadi pembahasan kita bagaimana menemukan rumus menentukan koordinat bayangan hasil rotasi dengan sudut putar 180 derajat atau negatif 180 derajat dan sudut putar negatif 90 derajat atau 270 derajat. Silakan Anda tunggu untuk pembahasan soal yang terkait dengan yang sudah kita bahas pada edisi video sebelum ini dan video yang sedang Anda saksikan saat ini di tayangan video kami berikutnya. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain supaya Anda tidak kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Karena berbagi kebaikan bagi sesama, insya Allah akan menjadi amal soleh buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.